Merespon dari Kakanda Kapitra tadi, benar, Bima ini nggak menyebut justru ini yang salah gubernurnya kah, bupatinya kah, tapi ini kritikan umum. Yang masalah ini orang yang meresponnya seolah-olah Bima menyudutkan gubernur seorang, menyudutkan gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Lampung, sehingga perlu gubernur menelpon langsung, lalu disebut memaki-maki orang tua Bima. Nah itu masalahnya di situ. Saya pikir ini caranya benar-benar smart ya, yang disampaikan oleh Bima. Ya, saya jarang ketemu anak muda begini. Satu peduli, kedua caranya pinter banget. Dia bikin tabel, dia bikin riset, kasih data dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita alami, tapi saya tuh nggak pernah berpikir untuk membuat kritikan seargumentatif itu. Iya. Saya nggak tahu dia anak ini kuliah apa ya, jurusan apa ya. DPR kalah bang, DPR kalah. Saya dalam hal ini, saya orang Lampung ya kan nggak bisa menyusun dalam waktu secara singkat dengan cara yang sangat komunikatif. Nah ini komunikasi, penggunaan ada kata itu kan tidak terlepas dari konteks. Nah ini saya paham Pak Kapitra, kita paham ya, bahwa untuk memahami kata per kata itu kita mesti memahami konteksnya. Kalau dalam hukum itu Bang Kapitra paham banget yang namanya mens rea. Sikap batin, niat. Adakah orang ini, Bima ini pengen menjelek-jelekkan Provinsi Lampung. Pengen memfitnah kami orang Lampung. Nggak ada sama sekali. Nah ini yang dilakukan oleh Polda Lampung menurut saya sudah benar sekali menghentikan perkara ini. Karena tidak dilihat sebagai unsur pidana. Karena nggak ada mens rea. Nah, di KUHP yang baru, di pasal 36 yang alhamdulillah sudah kami sahkan kemarin. Ini mens rea ini, tadinya kan namanya mens rea ini kan baru digunakan ketika di persidangan. Apapun ada atau tidak mens rea di persidangan baru dibuktikan, orang bisa ditangkap dahulu. Tapi di hukum yang baru kita, di KUHP yang baru, mens rea ini sejak saat tahap penyelidikan. Setiap tingkat pemeriksaan, penyelidikan udah dilihat ada mens rea-nya enggak. Tidak ada niatan, tidak ada sikap batin si Bima ini untuk mencemarkan nama baik, memfitnah. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa memahami konteks dengan kata-kata yang digunakan oleh anak di generasi berikutnya. Bagi kita mungkin itu tidak sopan, bagi kita itu bahkan kurang ajar ya. Tapi sebetulnya di konteks mereka itu hal yang biasa. Mohon maaf, misalnya penggunaan kata anjing. Itu tidak selalu merujuk kepada hewan yang kaki 4 itu. Mereka sedikit-sedikit mengumpat anjing, anjing. Kadang-kadang orang keren ya kan, wih anjing keren banget nih main bolanya gitu kan. Malah itu pujian gitu loh. Bang Kapitra gak bisa itu dibawa ke masalah hukum. Tapi ini akan menjadi bahan kita untuk berdialog dengan generasi mereka. Kadang-kadang saya juga menegur anak saya, ponakan saya di rumah. Kok kamu ngomongnya gak sopan? Waduh, ini saya disebutnya old man. Old man ini karena beda generasi gak paham bahasa kita gitu loh. Nah itu yang kita juga harus bijaksana. Tidak berarti dengan menggunakan kata dajjal ya. Dan menggunakan kata anjing, goblok dan lain sebagainya, Bima ini menjadi sosok yang tidak baik bagi di mata kita. Enggak juga, belum tentu di mata teman-teman seusianya bisa jadi hal yang berbeda penggunaan kata-kata tersebut. Saya nggak sepakat ya kalau dipersonifikasikan misalnya Bima ini seperti binatang. Saya tidak mengatakan binatang, cara binatangan. Saya pikir juga saya pikir nggak begitu juga. Nggak begitu juga Pak. Kita ya bagus. Secara prinsip benar sekali yang disampaikan oleh Pak Kapitra, tapi kita juga jangan berlebihan menjudgment cara-cara yang kurang sopan itu sebagai kebinatangan. Nggak pas lah. Coba Anda katakan, tadi orang mengatakan bahasa anjing itu adalah bahasa Bang yang Kapitra biasa. bisa kasih contoh nggak? Cara yang kira-kira bisa didengar, ditindaklanjuti oleh pemerintah Anda provinsi tahu Bang? kalau dia kasih contoh Bang ke kami Bang. Kami ini sederhana aja. Bahasanya Bang. Ini sederhana. Bagaimana tadinya Bima menayangkan jalan yang rusak. Oke. Dengan data yang dia punya. Ini dengan bahasa ini sudah menggugah semua orang sebenarnya.